kita siapkan mentalitas kuda hitam saja. Tidak selalu diperhitungkan tetapi diam-diam punya jalan untuk nyodok begitu. Selamat Mas Ahaye dan Partai Demokrat nomor 3. Mestinya kemarin kalau pas ketemu Pak Surya Paloh harusnya lebih begini dong ya, kan di atas Nasdem. Ketemu yang lain nomor 3 nih. Selisihnya sama Gerindra juga tipis ya, nggak terlalu gede kan? Tadi terima kasih, kami tidak ingin besar kepala Mas. Tentunya saya justru khawatir kalau membuat kader kemudian berarti kita sudah oke nih. Saya ingin terus melecut, tapi terima kasih sekali lagi apresiasinya. Saya mengatakan dalam berbagai kesempatan kita siapkan mentalitas kuda hitam saja. Tidak selalu diperhitungkan tetapi diam-diam punya jalan untuk nyodok begitu. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi semangat seluruh kader ya, bahwa kerja-kerja politik memang benar tidak mudah. Kami sendiri terus mendiskusikan dalam dapur-dapur politik kami, gimana ya partai politik itu bukan hanya pelengkap tapi tetap relevan dan bahkan menjadi tumpuan harapan. Ini masanya masa yang gak mudah. Jangankan kita bicara langsung kepada rakyat, kita melakukan mobilitas saja agak terhambat. Susah begitu apalagi selama 2 tahun terakhir ini. Tetapi gak boleh kehilangan inisiatif dan kreativitas, banyak cara. Itulah mengapa saya menggunakan Bakomstra misalnya contoh gitu ya, untuk juga membangun opini di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian ditanya apakah kemudian Demokrat sudah mulai matang. Bisa saja, tetapi saya mengatakan masih banyak ujian yang harus kita lewati, tetapi benar bahwa kami pernah dalam posisi sebagai the ruling party, tetapi saat ini benar-benar di luar, bahkan seringkali dipinggirkan lah, di-exclude. Udah nggak usah ngajak Demokrat, jadi belum apa-apa udah nggak usah ngajak Demokrat. Ya oke, tapi bukankah kita punya hak juga untuk bersuara? Checks and balance itu, Mas bayangin Mas, kalau 9 partai semuanya masuk pemerintahan, kita diketawain juga Mas. Indonesia ini kok bisa begitu ya politiknya. Jadi artinya Singapura pun yang begitu demokrasinya sangat sangat centralized bisa dikatakan. Tetap saja ada yang tidak dalam pemerintahan, dalam arti ada yang di luar. Nah, Demokrat juga merasa terhormat. Kami tidak merasa gara-gara nggak diajak, nggak apa-apa, artinya itu narasi yang dibangun, tetapi saya merasa justru kita jadikan ini peluang, kita embrace. Nggak usah kita merasa kenapa nggak dia pernah diajak dan lain-lain, nggak apa-apa. Yang penting kita embrace, justru dengan posisi di luar ini kita punya kemerdekaan. Bayangkan ada berapa partai politik yang benar-benar independen di hari ini. Dan makin kita tahu juga ada yang tidak bisa benar-benar bebas. Ini yang kita syukuri sehingga membangun narasi apapun kita tidak punya keterbatasan ya, karena kita ingin menghadirkan checks and balance yang juga efektif gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada hal yang bisa kita perkuat, saya rasa konsolidasi internal juga tetap penting, kemudian membangun isu-isu yang juga relevan juga menjadi kekuatan kita, termasuk kalau kemarin pada saat saya didatangi oleh Litbang Kompas 2 minggu yang lalu ya, itu saya diberikan feedback, Mas ini bagus ketika Demokrat terlihat mengambil peluang swing voters, undecided voters. Ini ada gerakan berlabuh ke Demokrat. Ini sebuah opportunity dan saya mengucapkan terima kasih diberikan feedback seperti itu, artinya ketika ada peta yang masih kaku 2 tahun terakhir ini, mudah-mudahan mulai bisa kita tarik ke Demokrat untuk bisa menambah kekuatan konstituen kita. Saya pikir itu Mas, jadi mudah-mudahan dengan apa yang tadi kita bicarakan, kita juga hindarilah, jangan sampai kita terbelah-belah lah Mas, capek kita. Capek deh, bener-bener ini, aduh ampun deh, itu teman-teman saya juga banyak yang berantakan. Rumah tangga berantakan juga, gara-gara beda pilihan. Udah gitu bareng lagi sekarang gabung semuanya. Udah pisah dia berdua, lah bosnya gabung juga gitu. Jadi artinya mudah-mudahan makin dewasa lah.
Tapi kalau 87% tadi yang mau memilih, mudah-mudahan juga makin dewasa dalam mengambil keputusan. Selamat Mas Ahaye dan Partai Demokrat nomor 3. Mestinya kemarin kalau pas ketemu Pak Surya Paloh harusnya lebih begini dong ya, kan di atas Nasdem. Ketemu yang lain nomor 3 nih. Selisihnya sama Gerindra juga tipis ya, nggak terlalu gede kan. Ya melanjut tadi apa yang dikatakan Mas Budiman, kami mendeklar sebagai rumah pemilu karena kami percaya sepanas apapun politik nggak ada yang mau membakar rumahnya sendiri. Dan berharap betul memang jangan sampai deh kayak 2019 kemarin, wah capeknya luar biasa. Ya. Saya inget tuh Mas Ahaye, salah satu saya bilang Kompas TV ini sebagai TV berita harus selalu bisa menampung semua calon presiden, cawapres. Indikatornya apa? Saya bilang ke redaksi. Indikatornya capres, cawapres itu harus bisa diwawancarain di Kompas TV. Saya hanya ingin memberikan catatan. Mungkin bisa agak berhati-hati ketika Mas Ahaye cukup sering menarasikan perubahan. Sementara nantinya hampir pasti Demokrat itu akan berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah yang punya komitmen berlanjut. Ini kan akan menimbulkan kekikukan posisi. Awal-awal bilang mau berubah, taunya bersama dengan partai koalisi juga. Karena menyinggung dengan pembicaraan Pak Presiden kemarin, saya tanya, mungkin nggak partai yang pendukung Presiden ini mayoritas bersatu kembali? Enggak, itu susah katanya. Jadi kan at least ada 2 atau 3 capres dari koalisi presiden yang sekarang. Jadi kalau hampir semuanya menginginkan lanjut dalam konteks pembangunan, kebijakan, jangan sampai ini menjadi loopholes yang jadi kayak kikuk gitu. Itu Mas Ahaye. Ya. Terima kasih. Saya pertama menyambut baik rumah pemilu. Kalau kita diundang tentu dengan senang hati bisa hadir dan juga mendengarkan apa yang menjadi isu dan narasi besar dari Kompas, sekaligus memberikan masukan dan juga pandangan kami. Kemudian terkait dengan tadi ada wacana bagaimana kalau kita menipiskan, mengurangi polarisasi di politik kita ini dengan cara udah pokoknya 2 jadi 1. Saya rasa banyak risikonya justru. Karena sesuatu yang tidak alamiah itu biasanya cepat atau lambat justru akan menghadirkan permasalahan besar yang lebih sulit untuk dikendalikan. Jadi saya tetap merasa lebih baik secara alami saja. Yang penting kita semua dari mulai top leadership, dari Bapak Presiden sampai dengan petugas di lapangan itu menunjukkan bahwa tidak ada upaya-upaya pertama membiarkan terjadinya polarisasi, yang kedua justru terlibat baik dalam desain maupun instruksi untuk menciptakan itu. Karena kembali teori politik memang populisme berbasis pada identitas itu tetap menjadi strategi dan taktik di mana-mana. Nah ini mudah-mudahan terus kita jaga jangan sampai itu terjadi. Tapi Mbak Rosi kalau agak dipaksakan, tadi benar, bisa jadi justru pengikut dan konstituennya ini makin bingung ketika kita suka seseorang itu karena punya diferensiasi. Kalau dipaksakan jadi satu atas nama tadi mengurangi potensi konflik, bisa jadi justru sama-sama ditinggalkan. Nah padahal kita tahu juga bahwa tidak mudah, itu kan seperti match fixing. Udahlah supaya nggak berantem jadiin satu aja deh begitu kan. Itu kan match fixing. Menurut saya tidak alamiah. Lebih baik kalau sekarang menurut saya biarkan partai-partai punya kedaulatannya, menggunakan hak dan kedaulatannya untuk kemudian masing-masing mencari titik temu. Katakanlah Demokrat kemarin berkomunikasi dengan Nasdem, sebelum lagi berkomunikasi dengan partai-partai lain begitu. Kami juga lagi mencari titik temu. Sama-sama nanti ada blok 1, 2, 3, bahkan bisa 4 katanya. Poros 1, 2, 3 bisa poros keempat. Kalau akhirnya masing-masing mencari titik temu itu dan sepakat, maka menurut saya biarkan itu berlaga saja, tetapi kita kontrol dalam arti jangan sampai
eh, menggunakan narasi-narasi yang membelah tadi. Kemudian narasi, walaupun ada hal yang kami sampaikan kemarin, yang paling mahal juga sebetulnya narasi. Mungkin itu juga menjelaskan kemarin hasil survei kami, narasi kami sesuai dengan mood rakyat hari ini, mood publik. Paling tidak ada mereka yang terwakili. Jadi memang kita bukan mengeksploitasi perasaan rakyat, bukan, tetapi justru menjawab perasaan rakyat. Tetapi kami paham betul sekali Mbak, kami kalau hanya berkumpul dengan yang di oposisi nggak cukup. Kita pasti bersama dengan satu paling tidak atau lebih dari itu partai yang saat ini di pemerintahan. Oleh karena itu kami juga dari awal mengatakan tadi bahwa kami juga dalam mengatakan perubahan itu tentu dalam konteks besar. Konteks besar bukan konteks yang sempit, bukan segalanya kita hentikan, segalanya kita batalkan, segalanya kita pokoknya kita buat benar-benar yang berbeda sekali, nggak ada juga. Saya pikir nggak ada pemerintahan manapun yang tidak dilanjutkan segala legacy dan pencapaiannya. Itulah sebetulnya semangat kami, tetapi ini kan untuk memudahkan narasi bagi mereka yang ingin juga ada perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Kalau keberlanjutan yang dimaksud tadi mungkin saja tentu pada aspek-aspek yang memang sudah bagus, sudah semakin baik. Dalam sejumlah kesempatan saya sering mengatakan bahwa bukan hanya kita mengapresiasi Pak Jokowi hari ini pemerintahan beliau, pemerintahan Pak SBY, pemerintahan Ibu Megawati, pemerintahan Gus Dur, pemerintahan Pak Harto bahkan sampai dengan pendiri bangsa. Artinya semua itu ada yang dilanjutkan pasti. Gitu. Cuma dalam 10 tahun ini kalau kami ikuti juga selalu ada narasi. Narasi itu hanya dua biasanya memang, berlanjut atau berubah. Nah 2024 lapangan kosong sebetulnya. Kalau 2019 lebih keras lagi, biasanya yaitu berlanjut atau berubah. Karena cuma 2 periode atau ganti presiden ketika itu kan. Nah 2024 harusnya ya lapangan kosong. Jadi nggak bisa juga keras-keras ngomong berlanjut karena memang udah selesai presidennya gitu. Rezimnya bisa kita tanya-tanya gitu. Tapi kalau berbicara untuk pilpresnya ya tentu sudah new guys. Tapi makasih sekali lagi masukan ini. Memang tidak mudah Mbak, tetapi dalam nanti berkomunikasi tentu ada poin-poin yang ini kita setuju ya, kita lanjutkan, yang ini tentu kita perbaiki. Kira-kira begitu.